Motor murah banget, yang enak banget. Hari ini kita bahas itu. Oke, baik lagi dengan saya Faiz di Proliva Motovlog. Hari ini kita bahas motor India, Bajaj Pulsar 220. Motor ini tahun 2011 dan memang launchingnya pertama kali di Indonesia tahun 2011. Saya pernah punya motor ini dulu, pernah pakai lumayan cukup lama dan penuh kebahagiaan. Gimana cerita-cerita atau kisah-kisah tentang motor ini? Tonton video ini sampai habis. Bajaj Pulsar 220 ini adalah penerus dari Bajaj Pulsar 180, Pulsar 200, Pulsar 180 G4. Jadi ini penerusnya atau kakaknya, karena spek mesinnya lebih tinggi dibanding motor-motor yang tadi, ya kan? Ini launching tahun 2011. Oke, kita ceritain motor ini ya. Sesuai dengan judul tadi, motor yang murah banget, tapi enak banget. Murah banget tadi. Harga barunya 18.650 waktu itu. Honda Tiger itu harganya udah 25.500-an. Artinya selisihnya sekitar 7 juta. Dengan spek mesin lebih powerful ini, 21 horsepower, 220 cc, Tiger itu 16,7 HP, suspensi 37 mili coy, stroke-nya 130 mili, stroke-nya panjang itu ya, redamannya enak banget motor ini. Headlamp nih, proyektor, lampu depan. Rem belakang cakram sama Tiger juga, tapi kekurangan dia dibanding Tiger, transmisinya cuma 5 ya, Tiger itu 6. Tapi konstruksinya, shock belakang, swing arm, itu nggak main-main ya. Swing armnya juga jauh lebih kokoh dari Tiger, shock belakangnya juga lebih enak. Dan ya banyak hal yang dibikin lebih serius. Pada saat itu murah banget, sekarang juga murah banget. Lebih murah lagi. Motor ini kondisi barunya masih ada. Unit baru, stok yang lama itu masih ada. Adanya itu di Situbondo sama di Jember. Harga barunya itu 11.500.000 off the road. Jadi belum sama surat ya, tapi gratis ongkir se-Jawa. Nah, buat teman-teman yang tinggal di Jawa, pengen motor ini, kondisi baru, itu masih ada. Siapin aja budget 11.500.000 buat beli unit motornya. Terus surat-surat mungkin 3 jutaan. Anggaplah kalau di total 14.500.000. Ini masih lebih murah dibanding Matic 110 paling culun sekalipun. Ya nggak? Biarpun motor ini murah banget, tapi motor ini enak banget. Enak banget dipakai buat jarak jauh atau touring. Makanya sekarang nih banyak teman-teman yang suka touring, yang hobi touring, yang tadinya nggak kenal motor ini, mulai banyak nih yang cari motor ini. Bajaj Pulsar 220. Kenapa bisa enak banget? Sini. Yang pertama, motor ini wheelbase-nya, panjangnya, itu 1435 mm, alias hampir 10 cm lebih panjang dari Honda Tiger maupun Scorpio. Wheelbase-nya. Akibatnya apa? Efeknya dia lebih anteng di kecepatan tinggi. Dipakai ngebut 100-120 itu belum berasa apa-apa, nggak ada goyangan sama sekali gitu. Ya walaupun Tiger juga cukup anteng, tapi beda. Pakai ini rasanya kayak naik motor 250 cc ya. Anteng aja, anteng banget. Selain wheelbase-nya ditambah juga suspensi depannya nih. Suspensi depannya yang udah 37 mili. Ini segede Ninja 250 ya. Dan yang redamannya juga cukup bagus. Terus posisi shocknya ini memang agak rebah sudutnya.
Selain itu, bobotnya itu emang udah mirip ke motor 250 cc ya. Ini 152 kilo. 152 kilo itu lebih berat 10 kilo dari Tiger dan lebih berat 20 kilo dari Scorpio. Ini motor berat. Berat banget. Jadi motor ini enak banget buat jarak jauh. Tapi buat jarak dekat itu nyiksa. Yang pertama, berat, tahu sendiri. Kalau di kemacetan itu mau bermanuver juga susah karena motornya panjang. Udah motornya panjang, beloknya juga sedikit nih, lihat nih. Sini. Kemiringan stangnya itu segini doang. Kalau Tiger bisa maju lagi sini. Jadi begitu kita terjebak di himpitan angkot-angkot gitu kan, mau belok, mau pindah ke posisi dari tengah mau ke kiri, susahnya minta ampun. Biasanya sih lebih baik ngalah. Dan motornya berat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, motor ini mesinnya panas. Lebih panas dari Tiger. Sama Scorpio yang mungkin 11-12 ya. Tapi memang panas ini, mesinnya panas. Mesinnya panas dan kalau sudah panas itu koplingnya mekar, susah netral, susah pre. Jadi begitu kita terjebak macet gitu kan, set, macet, merayap, mau nggak mau kita nggak bisa netralin. Nih, pegang terus koplingnya. Itu memang kenangan yang nggak bisa dilupain ya. Naik pulsar nggak bisa netral, posisi berhenti. Itu teman-teman pasti udah pada tahu yang udah pakai pulsar. Biarpun murah, motornya enak, tapi penjualan motor ini menyedihkan ya. Menyedihkan. Kurang begitu laku. Kalau menurut saya itu ada dua faktor. Ada satu faktor yang penting selain faktor bajai Indonesia atau bajai auto India itu yang kabur dari sini gitu. Selain itu, karena ini ya, dia desainnya itu agak nyeleneh, agak aneh. Nih, lihat nih. Ya kan? Motor sport pakai fairing, tapi fairingnya setengah. Kalau fairing setengah ini harusnya motor adventure. Motor adventure itu persnelengnya agak maju ke depan, stangnya bukan stang begini, bukan stang jepit. Versys, BMW GS, V-Storm, terus Ducati Multistrada, Africa Twin, itu motor adventure. Fairingnya setengah, tapi stangnya tinggi, footstepnya maju ke depan. Kalau ini, posisi stang sama posisi footstep motor sport, ya kan? Nih, duduknya juga agak nunduk. Agak nunduk begini, posisi footstep di sini, tapi fairingnya setengah. Kan aneh ya? Apalagi pada saat itu 2011 itu mindset orang Indonesia motor begini ya udah lampunya bulat, Scorpio bulat, Tiger Picek aja nggak laku ya. Tiger PC itu nggak laku, akhirnya ganti bulat lagi tuh 2012. Ya udah nggak laku. Ditambah lagi mereknya bajai India, padahal motor ini enak dan irit. Oh iya, motor ini konsumsi BBM-nya itu 136 sampai 140 km per liter. Scorpio itu 130-an. Tiger 133. Ini lebih irit dari Scorpio maupun Tiger. Catat. Lanjut lagi. Karena dia desainnya begini, akhirnya banyak teman-teman modifikator itu dipelopori sama Mas Rial ya, Rial. Udah Rial, nah, Rial Hamzah memodif motor ini menjadi settingan adventure. Di sini dikasih moncong, terus dikasih crash bar, terus sok depan ditinggiin, stang pakai racer, ganti stang biasa, pasang box. Jadilah motor adventure yang mirip Ducati Multistrada atau BMW GS. Sayangnya footstep nggak ada yang dimodif maju ya. Tapi itu aja udah cukup nyaman. Karena memang suspensinya ini udah mirip motor adventure. 130 mili. 130 mili mainnya. Enak banget. Kalian harus coba.
Kualitas. Nah, kualitasnya ini kualitas India ya. Kualitas India itu di beberapa part dia bikin terlalu serius gitu. Sampai kuat banget kayak tangki gitu kan. Knalpot ini full stainless ya, sampai body-bodinya. Terus di apa? Polish ya. Stainless polish apa sandblast ini. Terus shock depan, swing arm, pipa gede, tebel. Ya di beberapa part dia serius banget bikinnya. Tapi di part-part lain itu ada yang kurang bagus. Misalnya di part-part karet nih. Nih part-part karet kayak gini nih. Jadi spare part karet motor India itu rata-rata emang kurang bagus ya. Karet itu paling bagus emang di Indonesia. Terus spare part murah, perawatan murah sebetulnya, tapi gampang-gampang susah. Artinya nggak kayak motor lain. Motor lain itu bengkel resmi masih ada, bengkel pinggir jalan juga bisa nanganin. Kalau ini bengkel resminya nggak ada, bengkel pinggir jalan nggak bisa. Jadi mau nggak mau harus ke bengkel spesialis ini, Bajaj. Nah, untungnya di kota-kota besar, bengkel spesialis Bajaj ini masih ada. Di Tangerang masih banyak, di Bandung ada, di Semarang ada, masih banyak. Dan ini spare part-nya lebih murah ya dibanding Tiger Scorpio. Oh ya, ada lagi satu isu, sorry. BCU ya, BCU. Ini motor tahun Pulsar mulai dari 2008 itu udah pakai yang namanya BCU. Kalau kalian tahu mobil-mobil Eropa, mobil Amerika itu kan pakai BCM, Body Control Module. Motor ini udah pakai piranti serupa, namanya BCU, Body Control Unit. Jadi arus kelistrikan untuk sen, untuk klakson, headlamp dan lain-lain itu udah dibagi, dikontrol oleh si BCU itu. Kelebihannya dia lebih presisi, lebih canggih. Tapi kalau itu rusak, lumayan harganya. Kalau dulu sih 600 ribuan ya, harga terbaru saya belum update, tapi memang mahal. Spare part. Spare part kalau fast moving gitu ya, kampas rem, kampas kopling, apalagi busi. Nah, itu masih banyak. Masih banyak, kabel kopling masih banyak. Dan murah ya. Kalau nggak dapet, tapi di toko-toko yang biasa itu nggak ada. Adanya di bengkel spesialis atau di toko online. Nah, selain spare part yang tadi itu, yang fast moving itu, ada beberapa part yang memang udah susah. Kayak gini nih, Mika nih. Mika doang nih, nggak ada yang jual. Karena nggak masuk ke sini. Ada, sesekali ada yang jual utuh itu mintanya 500 ribu, Mikanya doang. Terus ada yang jual harus satu set sama ininya, sama headlampnya. Ada teman saya jual tuh, 1.200.000. Kan mahal ya. Spare part yang kayak gitu, yang ini, yang susah. Kalau body sih banyak copotan ya, dan bodinya awet, nggak ada yang bocel ini. Jadi gampang lah kalau body. Spakbor sama P200 sama UG4 180, bodi belakang juga sama. Jadi kan yang beda kan fairingnya doang. Fairingnya udah mulai laku nih, dipakai di Bison lah, di Versa lah, di Tiger. Yang modif adventure rata-rata pakai fairing ini nih. Dan ini harganya lumayan, walaupun copotan. Itu spare part. Kita lanjut lagi. Mesin. Ini mesin powerful, bertenaga, tapi lemot. Lemot di angkatan pertamanya. Kalau di compare sama Tiger, apalagi Scorpio, Pulsar 220 ini ketinggalan. Padahal secara spek dia power puncaknya 21 horsepower. Tiger 16,7, Scorpio ya 18, sekian, ya kan? 18-an HP. Dia 21 kan jauh ya. Tapi kalau angkatan pertama, ini ketinggalan nih. Lemot ya. Mungkin karena bobotnya berat, atau memang karakter powernya juga adanya di menengah ke atas. Karbunya juga vakum. Dia baru mulai terasa ngejambak itu di 4000 RPM. Nah, kalau jarak trek lurus panjang itu lumayan dia. Bisa 140 km per jam, kondisi standar. Oke, kesimpulan.
Ya, motor ini biasanya yang suka itu yang udah ngerti motor gitu ya. Tahu motor enak sama motor enggak. Terus juga udah mulai berani banyak kenalan buat ngerawat motor yang langka kayak gitu-gitu. Motor ini murah banget tapi enak banget. Enaknya buat jarak jauh. Kalau jarak dekat nggak enak. Ya pokoknya seperti yang udah dijelasin tadi. Kalau buat teman-teman yang pengen minang motor ini, silahkan cari unit. Kalau bisa barunya itu 11.500.000, adanya di Situbondo. Kontaknya ada di kolom deskripsi, itu teman saya, bukan endorse ya. Terus kalau cari second, ini pasarannya, kalau pajak hidup itu 5 jutaan sampai 7 jutaan, kondisi standar, kayak gini. Kalau kondisi yang udah dimodif adventure, yang ada moncongnya, ada crash bar dan tinggi, macam-macam, ada side pannier segala, itu biasanya 10 jutaan ke atas. Nah, tinggal pilih sesuai kebutuhan. Oke, makasih banyak udah nonton video ini. Jangan lupa pantengin terus Prolivo Motovlog.